Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Jailani, SPDI dari SMP IT Islahul Ummah Prabu Mulih. Mohon izin Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, saya di sini mengikuti lomba inovatif pembelajaran GSIT Sumatera Selatan tentang desain pembelajaran ADLX dengan pendekatan terpadu yang terintegrasi dengan pembelajaran mendalam. Dalam kesempatan kali ini, mata pelajaran yang saya ambil adalah Pendidikan Agama Islam kelas 8, elemen akhlak yang berfokus pada materi jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tantangan dan model inovasi, materi ini berfokus kepada pengembangan akhlak yang sangat dekat dengan kehidupan remaja dalam keluarga dan di sekolah. Namun materi akhlak seringkali disampaikan hanya pada tingkat konsep dan kurang menekankan kepada contoh aktual. Dari situasi tersebut saya merasa tertantang untuk berinovasi menciptakan pembelajaran yang tidak hanya menyentuh aspek pengetahuan tetapi juga mendorong implementasi nyata. Maka dari itu saya menggunakan model pembelajaran project based learning yang diintegrasikan dengan diskusi kelompok dan praktik serta didukung dengan pendekatan ADLX terpadu. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pengertian jujur, hormat, dan patuh, mengidentifikasi dalil Al-Quran atau hadis yang relevan, menyajikan contoh perilaku jujur, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari, serta menerapkan perilaku tersebut melalui proyek atau komitmen pribadi. Alur kegiatan pembelajaran, kami menyusun kerangka pembelajaran menjadi 7 tahap. Yang pertama, tahap pembukaan, guru membuka dengan doa, tilawah, cek kehadiran, menyampaikan tujuan, dan penilaian. Pada tahap kedua, guru menayangkan infografis kasus atau video singkat terkait materi jujur, hormat, patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian guru melemparkan pertanyaan kritis kepada siswa seperti apa yang Anda rasakan saat melihat kasus tersebut. Pada tahap ketiga, siswa dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok membuat peta konsep tentang pengertian, contoh, dalil, dan perilaku yang harus dihindari dan dilakukan di era digital ini. Pada tahap keempat, kelompok mempresentasikan hasil rumusan mereka melalui poster atau mind map. 1 orang dari setiap kelompok, mereka menjadi tutor atau guru bagi kelompoknya dan akan berpindah ke kelompok yang lain sehingga terjadi interaksi aktif dan tanggapan yang kritis dari antar siswa. Pada tahap kelima, guru menginstruksikan untuk menuliskan komitmen aplikasi pribadi, membuat 1 janji atau komitmen nyata yang akan diterapkan mulai besok terkait akhlak yang sudah dibahas, baik jujur, hormat, maupun patuh kepada orang tua dan guru. Contohnya, saya berkomitmen untuk jujur kepada orang tua. Komitmen dibuat di kartu dan ditempel. Pada tahap ke-6, guru memberikan penguatan dengan mengaitkan komitmen dengan duniawi dan ukhrawi, dengan menyisipkan dalil baik hadis ataupun Al-Quran. Pada tahap ke-7, siswa menyampaikan refleksi hasil pembelajaran dan guru menyampaikan tugas proyek berdiferensiasi berupa membuat video, foto, atau cerita yang diunggah di medsos. Kemudian penutup. Dari penerapan pembelajaran hari ini, di mana siswa berkolaborasi merumuskan peta konsep, strategi peer teaching, di mana perwakilan setiap siswa per kelompok mereka menjadi guru bagi teman mereka dan menjadi guru bagi kelompok lain. Dan penulisan komitmen setiap siswa
setelah pembelajaran, menjadikan pembelajaran ini pembelajaran aktif yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Hasil dari pembelajaran ini, pemahaman siswa meningkat, mereka lebih mengetahui tentang arti, contoh dari akhlak tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini sangat relevan dengan akhlak dan keseharian siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini sangat seru, menyenangkan, dan asik, mudah dipahami. Lalu jadi saya tahu kita harus jujur di setiap saat, hormat kepada orang tua itu bagaimana, dan lain-lain. Sudah asik. Demikian presentasi saya terkait inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam yang diintegrasikan dengan pembelajaran mendalam. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah, amazing. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya baik ya. Oke, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Inas, tolong dipimpin doa. Teman-teman kita membaca doa sebelum belajar bersama. Wahid Isnin Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik, mari kita awali supaya pagi ini penuh berkah dengan tilawah Al-Qur'an. Ya, silakan siapa? Inas bisa ya? Silakan dibuka Qur'annya, bacakan satu ayat beserta artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur liwalidayka ilayal masir. Shadaqallahul azim. Kita pelajaran yang lalu sudah membahas tentang perjuangan Nabi di mana? Di Madinah. Nabi berjuang untuk menyebarkan agama Islam di kota Madinah. Nah, salah satu ajaran Nabi yaitu tentang akhlak yang baik. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang akhlak yang baik. Kita fokus kepada nanti jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan juga kepada guru. Ya, oke. Perhatikan sini. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini akan belajar fokus pada materi tadi ya. Tentang apa? Jujur, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, yang harus nanti saya harapkan dari pelajaran ini, nanti kalian akan tahu apa itu pengertian jujur itu apa, hormat itu apa, patuh itu apa kepada orang tua dan kepada guru. Yang kedua, kamu nanti akan mengetahui dalil. Oh, dalil. Dasar ya. Kenapa kita hormat, kenapa kita jujur, dan sebagainya. Kemudian, dapat menyebutkan contoh. Contoh jujur, contoh hormat, dan contoh hormat pada orang tua. Ya. Dan yang terakhir, nanti mengimplementasikan, menerapkan itu di komitmen ya. Kalian harus menulis komitmen yang akan kalian lakukan terkait sifat terpuji tersebut yang harus kamu lakukan. Ya. Nanti ada penilaian, yaitu penilaian diskusi kelompok, penilaian presentasi, dan nanti di akhir ada tugas untuk dikerjakan proyek di rumah nanti ya. Oke, baik. Nah, awal kita simak video. Nah, kalian tahu apa itu? Nanti ada beberapa video. Nah, silakan disimak. Nanti Ustaz kasih komen di terakhir. Ada 4 video ya. Kalian simak. Oke, kita lihat dari video yang pertama. Nah, ini. Dari video tadi, pertanyaannya, dari kasus yang Anda lihat, perilaku apa yang dilakukan oleh tokoh utama? Siapa yang menyampaikan dari beberapa video tadi? Video pertama, siapa? Ya, silakan, Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa. Dari video pertama, itu awalnya dia coba untuk ngetes. Terus waktu dites, orang itu bilang kalau itu dompetnya dia. Tapi setelah dicek, waktu ada barang aneh, dia nggak mau jujur. Jadi video pertama itu orang yang tidak jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video ketiga yang saya lihat itu menjelaskan tentang cara hormat dan patuh kepada guru. Misalnya mengetuk pintu dan mengucapkan salam sebelum masuk. Itu saja. Oke, terima kasih Mbak Vita. Ya, tenang. Yes, baik. Tadi ada beberapa ya. Bagus, benar. Yang pertama ada video tentang kejujuran, kemudian ada video tentang hormat kepada guru, dan ada video tentang patuh kepada orang tua. Apa yang Anda rasakan saat melihat kasus tersebut? Ketika orang tidak jujur, ketika orang berbakti pada orang tua, ketika orang tidak menghormati guru atau menghormati guru, apa yang kamu rasakan? Kalau misalkan kamu melihat orang tidak menghormati guru, apa yang kamu rasakan? Sedih. Orang yang tadi disuruh orang tuanya langsung nurut, kira-kira apa yang kamu rasakan? Senang. Ketika orang mengaku-ngaku barang bukan punyanya, apa yang kamu rasakan? Kecewa ya. Ada nggak di sini seperti itu? Ini uang siapa? Uangku padahal bukan. Ada nggak? Ada ya. Bagus, ada. Jujurnya bagus ya. Nah, kemudian coba jujur pada diri sendiri, seberapa sering Anda pernah dalam posisi tokoh utama? Pernah nggak seperti tadi? Mengakui barang yang bukan punyanya, diperintah orang tua langsung nurut, ada yang menghormati guru, dan ada yang tidak menghormati guru. Itu ya. Bertemu gurunya. Nah, ketika bertemu, apa yang harus kamu lakukan? Salah, menyapa. Nanti macam-macam ya. Oke, baik. Nanti didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Nanti dibuka buku cetaknya ya, dicari. Nanti, kemudian ini. Silahkan sekarang, ini diskusikan nanti ya. Diskusikan dengan kelompok kalian.
Bisa menggunakan buku cetak sebagai referensi terkait pengertian jujur, hormat, patuh pada guru dan orang tua, serta nanti kamu tuliskan 3 perilaku kontras. Maksudnya apa? Paham nggak kontras? Contoh kontras itu yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dampak jika tidak punya sifat tersebut, misalkan tidak hormat pada guru apa dampaknya, tidak jujur apa dampaknya, dan dalilnya. Ya, oke. Silakan sekarang membentuk kelompok ekspektasi. Oke. Instruksinya adalah, perhatikan, nanti kalian berdiskusi sesama kelompoknya untuk mendiskusikan ini. Ada kaitannya dengan video tadi ya, ada kaitannya, kemudian ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, kemudian dikembangkan dari materi di buku cetak, bisa juga dilihat di Quran ya. Nanti kalian berdiskusi untuk mengisi LKPD dan membuat peta konsep, dan sesudah itu nanti presentasi ya. Satu orang ditunjuk nanti siapa dari kelompoknya, presentasi di kelompoknya masing-masing. Nah, kalau sudah selesai di kelompoknya, pindah ke kelompok lain yang presentasi. Tutornya pindah. Oke, kelompok 1 dari sini ya. Kelompok 1 fokus tentang jujur. Ini yang jujur. Kelompok 2 fokus kepada hormat dan patuh kepada guru. Ini untuk membuat peta konsepnya. Nah, di sini ya. Oke, baik. Sekarang waktunya presentasi di kelompoknya masing-masing dulu. Dijelaskan dulu ke kawannya penampilan hasil diskusi kelompok. Silakan yang jadi tutor dijelaskan ke kawannya di kelompoknya masing-masing. Oke, siap. Jelaskan ke kelompoknya. Ya, oke. Di sini kita dapat materi hormat kepada guru. Hormat kepada guru adalah menghargai dengan bersikap hikmat dan sopan kepada guru. Adab kepada guru, 1 mengucapkan salam, 2 senyum, 3 salam, 4 mengetuk pintu. Dalil, Allah meninggikan orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Al-Mujadalah ayat 11. Kewajiban menghormati guru menggantikan kewajiban orang tua dalam mendidik kita dengan ilmu dan akhlak, sehingga kita harus menghormati guru karena Allah memuliakan orang yang berilmu. Apa pertanyaan? Contoh bersikap yang sopan kepada guru itu apa? Senyum, salam, sapa. Nah, sekian ini saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Jadi, saya akan menjelaskan hormat dan patuh kepada guru. Hormat dan patuh kepada guru artinya menghargai dengan sikap yang menandakan takzim kepada orang tua. Takzim itu kayak sopan, terus menghargai orang tua. Contoh hormat dan patuh kepada orang tua, berbuat baik, bersikap sopan santun, dan bertutur kata dengan lembut. Nah, salah satu contoh yang tidak boleh kita lakukan yaitu kita bersikap kasar kepada orang tua, seperti kita membentak orang tua dan lain-lainnya. Terus, dampak kalau kita tidak menghormat dan patuh kepada orang tua. Jika kita tidak menghargai orang tua tidak akan ridho, dan Allah juga tidak akan ridho, karena ridho Allah itu ridho orang tua. Terus ada juga dalilnya surat An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi kita itu harus hormat dan patuh kepada orang tua ya teman-teman. Ada yang mau tanya? Satu pertanyaan, silakan. Semisal kita tidak jujur sama orang tua bisa aja gak tahu kalau kita itu lagi kenapa-napa. Misal kita berbohong kepada orang tua, itu cepat atau lambat orang tua akan tahu, dan dampaknya itu ya gitu. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Sudah selesai misinya? Sekarang 1 kali lagi, silakan bertukar posisi, tukar guru. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang sifat jujur. Jujur adalah lawan dari kata bohong atau dusta. Jujur disebut juga segala yang diungkapkan oleh anggota badan dan lisan. Nah, jujur terdapat di dalil surat At-Taubah ayat 119 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau jujur. Dampak tidak jujur yaitu menambah kebohongan baru, kehilangan kepercayaan orang lain, dan sanksi sosial dan hukum.
contoh perilaku yang harus dilakukan dan dihindari. Yang harus dilakukan mengakui kesalahan, tidak mencontek dan mengembalikan barang ke pemiliknya lagi jika jatuh. Terus yang harus dihindari tidak mengakui kesalahan, mencontek dan mengambil barang orang lain. Nah, dari sini ada yang ingin bertanya? Ajukan satu pertanyaan. Sudah, jangan bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan kepada para tutor kita hari ini. Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Bagus ya, tadi nyimak sebagian. Dia menjelaskan dengan sangat baik kepada kelompoknya ya tentang jujur. Nah, coba tadi kamu sudah dapat materi jujur dari kawan. Apa itu jujur? Jujur adalah berkata yang sebenarnya, berbuat yang baik dan sebenarnya sesuai dengan kenyataan. Itu jujur ya, berkata dan berbuat sesuai dengan kenyataan. Kebalikan jujur apa? Kebalikannya? Bohong. Jujur itu salah satu sifat Nabi ya. Apa? Sidik. Kebalikannya bohong ya. Tadi sudah dijelaskan oleh kawan tentang akibat dan lain sebagainya. Kemudian hormat dan patuh. Nah, hormat itu apa? Hormat adalah menghargai dengan sikap yang menandakan takzim dan sopan, baik kepada guru atau kepada orang tua. Kalau patuh, taat dan menurut ya. Kalau disusun yang komitmen di sini ya. Oke, 2 orang. Sudah semua? Oke, baik. Ustaz minta ini yang lainnya ya. Ustaz minta membacakan dua komitmen di depan, membacakan perwakilan komitmen. Siapa mau membacakan? Ya, kita boleh. Sebutkan ya namanya siapa, komitmennya apa. Terserah, kamu pilih yang menurut paling bagus. Oke. Rajma Salsabila. Saya akan jujur dan tidak bohong lagi. Saya akan menghargai guru dimanapun dan kapanpun. Saya tidak akan membentak orang tua. Belakang sampul ya. Oke, baik. Materi tadi yaitu tentang jujur, hormat, patuh kepada orang tua dan guru. Mengapa itu penting? Karena kita lihat di video tadi ya, video pertama, banyak sekali orang itu yang tidak jujur. Bahkan dites, ketika menemukan sesuatu, apa ini punyamu? Ya, punyaku, mengaku-ngaku. Padahal bukan punya dia. Makanya perlulah penanaman sifat jujur. Bahkan bisa pernah ada video ya, di Cina ya, tahu Cina? Dia HP tertinggal. Udah agak lama ya dia pergi, balik lagi masih ada di situ HP. Berarti tidak ada orang yang mau ngambil, karena bukan haknya. Bahkan jujur ini adalah perintah ya, perintah Allah untuk hendaknya kita bersama dengan orang-orang yang jujur. Jangan sama pembohong, sama orang-orang yang jujur. Kepada orang tua juga termasuk perintah. Bahkan ada hadis yang berbunyi, yang artinya al-jannatu tahta aqdamul ummahat. Apa artinya? Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan materi pembelajaran hari ini, saya jadi tahu apa itu jujur, apa itu hormat dan patuh kepada guru, dan apa itu hormat dan patuh kepada orang tua. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini sangat seru, menyenangkan dan asik, mudah dipahami. Lalu jadi saya tahu kita harus jujur di setiap saat, hormat kepada orang tua itu bagaimana, dan lain-lain. Sudah sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ya, berarti kan ini tindak lanjut tugas kita, ya. Masih ada pertanyaan terkait jujur? Patuh sudah jelas? Mungkin buat diferensiasi, bermacam-macam silakan dipilih. Yang pertama yaitu membuat video pendek, dasarnya panjang, 30 detik atau kurang dari 1 menit, video pendek terkait berarti kelompok 1 tentang jujur. Kelompok 2 hormat kepada guru. Kelompok 3 hormat pada orang tua. Oke, tugasnya itu bisa bentuk video atau bermain peran, ya. Yang kedua bisa foto. Foto bisa. Foto lagi hormat ke orang tua atau taat pada orang tua atau lagi jujur ya. Jujur di foto susah ya. Tentang jujur, foto. Gambar atau foto, kemudian ada video pendek. Yang ketiga ini cerpen, boleh buat cerpen, cerita atau foto atau cerpen. Siap? Sampai Kamis depan selesai ya. Nanti kita lihat hasil kalian seperti apa. Oke, itu aja materi kita untuk hari ini tentang jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan kepada guru. Ya, pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.